Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah penganggaran, mahasiswa semester 4 program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Ibu Sriani Mentari SPDMM. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Fatur Rohman, Febitria Laksmiati, Ferdiana Ambarwati, Bagas Di Susilo, Dwiki Okta Kusuma. Toko seragam FIFA didirikan pada 31 Desember tahun 1998. Nama dari toko ini sendiri adalah gabungan dari nama pemilik, yaitu Bapak Faiz Fatoni dan Ibu Vivi Hendro. Toko FIFA berada di Pasar Besar Lantai 1, nomor 357 sampai dengan 359, di Jalan Pasar Besar, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan lokasi pabrik yang berada di Jalan Dirgantara 5, B11 nomor 15, Gedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Pada awalnya, toko FIFA hanya menjual pakaian musiman seperti baju muslim saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Namun, seiring berjalannya waktu, pemilik berpikir jika menjual pakaian musiman, maka akan terus berganti model dari waktu ke waktu. Maka dari itu, pemilik memutuskan untuk mengubah toko FIFA menjadi toko khusus seragam sekolah yang diproduksi sendiri. Visi dari toko FIFA sendiri adalah menjadi toko seragam dengan harga murah tetapi memiliki kualitas barang yang terbaik agar dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan misi dari toko FIFA sendiri adalah menambah lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan barang dengan kualitas terbaik. Permasalahan yang dihadapi oleh toko seragam FIFA adalah adanya hambatan bahan baku dari supplier, tidak ada pencatatan laporan keuangan, tidak ada SOP karyawan, dan tidak memiliki media promosi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dari itu kelompok kami membuat anggaran toko FIFA. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran penjualan usaha FIFA. Total penjualan usaha ini diperoleh dengan penjualan grosir sebanyak 70% dengan minimal pembelian 24 pieces untuk mendapat harga grosir dan penjualan secara ecar sebanyak 30%. Terdapat perbedaan antara harga grosir dan harga ecar yaitu sebanyak Rp2.000. Distribusi penjualan usaha ini juga ke berbagai daerah yaitu Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Dan inilah total penjualan kemeja, celana, dan rok ukuran panjang pada beberapa daerah tersebut dalam kurun waktu 3 bulan. Berikutnya adalah anggaran produksi toko FIFA. Anggaran produksi ini dibagi menjadi 3, yaitu anggaran produksi kemeja panjang, celana panjang, dan rok panjang, di mana anggaran produksi diperoleh dari total penjualan per triwulan ditambah persediaan akhir dan hasilnya dikurangi dengan persediaan awal. Dalam anggaran kebutuhan bahan baku ini terdapat 6 bahan mentah utama yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing produk, yaitu kemeja panjang, celana panjang, dan rok panjang. 6 bahan utama tersebut diantaranya kain TCK Matex, kain Famatex, kancing besar, kancing hak, benang, dan kancing standar. Selanjutnya yaitu ada anggaran pembelian bahan mentah atau bahan baku. Anggaran pembelian bahan mentah atau bahan baku ini terdiri dari jumlah kebutuhan, yang mana data tersebut didapatkan dari anggaran rencana kebutuhan bahan mentah. Kemudian persediaan akhir merupakan hasil dari 20% dikali dengan jumlah kebutuhan pada triwulan yang sama, dan 20% tersebut merupakan asumsi persediaan akhir dari pemilik itu sendiri. Kemudian ada tersedia, yang mana merupakan hasil dari jumlah kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian ada persediaan awal, yang berasal dari data yang sudah didapat, namun pada persediaan awal kuartal 2 atau triwulan 2 dan selanjutnya itu mengambil dari persediaan akhir triwulan sebelumnya. Lalu ada unit beli berasal dari tersedia dikurangi dengan persediaan awal. Kemudian ada harga per meter,
atau harga per unit, dan juga jumlah hasil dari unit beli dikali dengan harga. Nah, perhitungan tersebut juga berlaku hingga triwulan keempat. Dan inilah anggaran rencana pembelian kebutuhan bahan mentah, kain TCK Matex, kain Famatex, kancing besar, kancing hak, dan benang dalam kurun waktu per triwulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya bahan mentah. Anggaran biaya bahan mentah dihitung selama periode triwulan 1 hingga triwulan 4, di mana jumlah kebutuhannya sesuai dengan rencana kebutuhan bahan mentah, kemudian dikalikan dengan harga masing-masing bahan mentah yang akhirnya menghasilkan total biaya yang sudah tertera di tabel anggaran. Baik, selanjutnya adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk jumlah produksi diperoleh dari anggaran produksi. Untuk upah per unit adalah dari tarif yang tersedia, dan total gaji adalah jumlah produksi dikali dengan upah per unit, lalu total biaya diperoleh dari penjumlahan total gaji dari ketiga departemen tersebut. Selanjutnya ada anggaran BOP. Dalam anggaran ini terdapat 3 departemen yang dijadikan patokan untuk menghitung tarif BOP, yaitu proses 1 terdapat departemen pemotongan, kemudian ada departemen penjahitan, dan terakhir ada departemen finishing. Tarif yang sudah dihitung akan digunakan untuk menghitung BOP untuk tiap jenis produknya, di mana tarif di setiap departemen akan dikalikan rencana produksi, kemudian dijumlah dan dibagi 4 untuk BOP per triwulannya. Selanjutnya adalah anggaran persediaan barang jadi akhir. Biaya bahan mentah diperoleh dari anggaran bahan mentah dan anggaran produksi. Tenaga kerja langsung diperoleh dari anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran produksi. Overhead diperoleh dari anggaran BOP. Biaya total unit diperoleh dari jumlah biaya bahan mentah, TKL, dan overhead. Persediaan akhir diperoleh dari anggaran produksi, dan persediaan barang jadi diperoleh dari biaya total unit dikali dengan persediaan akhir unit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran variabel. Anggaran variabel dibagi menjadi 2, yaitu anggaran variabel gudang dan pemasaran. Anggaran variabel gudang dihitung dari anggaran produksi dari triwulan 1 hingga 4 dan menghasilkan total biaya seperti di tabel. Sedangkan anggaran pemasaran dihitung dari rencana penjualan dari triwulan 1 hingga 4 dan menghasilkan total biaya pemasaran seperti di tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian harga pokok produksi dan harga pokok penjualan produk dari toko Viva. Yang pertama yaitu anggaran harga pokok produksi. Pada anggaran harga pokok produksi ini dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sehingga menghasilkan total harga pokok produksi. Sedangkan untuk harga pokok produksi per unit bisa dihitung dengan cara total harga pokok produksi dibagi dengan rencana produksi. Nah, berikut ini merupakan hasil perhitungan harga pokok produksi dari setiap produk yang ditampilkan dalam kurun waktu per triwulan. Selanjutnya yaitu anggaran harga pokok penjualan. Pada anggaran harga pokok penjualan ini dapat dihitung dengan menambahkan harga pokok produksi yang telah dihitung tadi dengan persediaan awal sehingga menghasilkan tersedia dijual. Setelah itu dikurangi dengan persediaan akhir dan akan menghasilkan harga pokok penjualan. Dan ini adalah hasil perhitungan harga pokok penjualan setiap produk yang ditampilkan dalam kurun waktu per triwulan. Baik, selanjutnya yaitu untuk proyeksi laba rugi toko Viva per triwulan, kami perhitungkan seperti di bawah ini. Dan sudah kami kurangkan juga dengan pajak UMKM, yaitu sebanyak 0,5%. Nah, intinya untuk mencari laba bersih, kami dengan cara laba kotor dikurangi total biaya operasi dan pajak. Maka ketemulah angka laba bersih per triwulannya dengan laba bersih terendah pada triwulan 2 sebesar kurang lebih 16 juta dan tertinggi pada triwulan 3 sebesar kurang lebih 45 juta seperti pada slide ini. Baik, yang terakhir yaitu anggaran kas. Untuk penerimaan kas yaitu berasal dari penjualan tunai. Nah, lalu untuk pengeluaran kas itu untuk membeli bahan baku, upah karyawan, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, dan lain-lain. Nah, untuk mencari saldo kas akhir, kami menghitungnya dengan total kas tersedia, yaitu dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas, lalu dikurangi total pengeluaran, maka ketemulah saldo kas akhir kurang lebih 29 jutaan pada triwulan pertama, dan terus meningkat hingga menyentuh 500 jutaan pada triwulan 3 dan 4. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.